Kalian merasa sudah cukup lama belajar dalam menghadapi ujian? Kalian sudah membaca materi berulang kali, membuat catatan, bahkan kalian sampai bergadang. Namun, saat ujian dimulai, ada beberapa materi yang terasa tidak asing. Rasanya sudah pernah kalian pelajari, tetapi sulit sekali untuk ingat. Atau kalian pernah membaca satu halaman buku, lalu beberapa menit kemudian kalian sudah lupa apa yang kalian baca. Kalau kalian pernah mengalami hal seperti itu, tenang aja, kalian tidak sendirian. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Irma Dayani, saya dari kelas 4A PGMI. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang hampir semua orang pernah mengalaminya, yaitu tentang mengapa kita cepat lupa setelah kita belajar. Mungkin banyak dari kita yang beranggapan bahwa cepat lupa itu berarti kurang pintar atau kurang dalam memahami pelajaran. Padahal, dalam psikologi pembelajaran, semua fenomena ini merupakan hal yang wajar dan memiliki penjelasan ilmiah yang menarik loh teman-teman. Yuk kita bahas bersama tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja otak manusia dalam menyimpan, mengingat, dan mengolah informasi. Dalam psikologi pembelajaran, lupa itu merupakan hal yang wajar loh teman-teman. Bahkan, lupa itu bisa dikatakan sebagai bagian dari cara kerja otak manusia. Coba deh teman-teman bayangkan, setiap hari kita banyak menerima begitu informasi. Mulai dari kita melihat video di sosial media, membaca pesan, berbicara dengan teman, melihat gambar, bahkan mempelajari hal-hal baru lainnya. Jika semua informasi itu disimpan oleh otak kita, tentu kepala kita akan terasa penuh. Karena itulah, otak memiliki sistem untuk memilih informasi mana yang dianggap penting dan mana informasi yang dianggap tidak penting. Informasi yang dianggap penting akan disimpan lebih lama, sebaliknya informasi yang dianggap tidak penting akan cepat hilang atau terlupakan. Ketika kita belajar sesuatu, informasi tersebut akan masuk ke dalam memori jangka pendek kita. Namun, perlu teman-teman ketahui, memori jangka pendek ini memiliki kapasitas yang terbatas ya teman-teman. Informasi itu akan terlupakan atau akan hilang jika teman-teman tidak mengulang atau tidak mempelajarinya lebih lanjut. Banyak dari kita berpikir bahwa semakin lama kita membaca buku, informasi itu akan mudah untuk diingat. Padahal yang paling penting bukan hanya tentang seberapa lama kita belajar, tetapi tentang bagaimana cara kita untuk belajar. Teman-teman tahu tidak? Ada loh seorang psikolog bernama Hermann Ebbinghaus. Ia melakukan sebuah penelitian tentang daya ingat manusia. Ia menemukan bahwa setelah seseorang mempelajari sesuatu, sebagian besar informasinya akan mudah terlupakan dalam waktu yang relatif sangat singkat jika tidak diulang kembali. Sederhananya, semakin lama informasi tersebut tidak digunakan, maka semakin cepat informasi itu akan hilang dari ingatan. Mungkin inilah alasan mengapa setelah ujian selesai, kebanyakan siswa sudah lupa dengan materi sebelumnya yang sesusah itu mereka pelajari sebelumnya. Namun pertanyaannya, apakah ada cara untuk tidak cepat lupa? Jawabannya tentu ada ya teman-teman. Yuk kita pelajari bersama. Nah, salah satu cara yang paling efektif dan paling ampuh yaitu dengan cara mengulang materi secara berkala ya teman-teman. Misalnya nih, hari ini teman-teman mempelajari suatu materi, besoknya lagi teman-teman mengulang lagi materinya, dan beberapa hari lagi teman-teman mengulang kembali, dan setelah itu 1 minggu kemudiannya teman-teman mengulang pelajaran itu kembali. Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan teman-teman belajar berjam-jam 1 malam sebelum ujiannya. Selain itu, ada cara yang cukup sederhana loh teman-teman, yaitu dengan cara menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa sendiri. Misalnya nih, kalian belajar suatu materi dan berpura-puralah menjadi seorang guru, lalu menjelaskannya dengan bahasa sendiri kepada teman ataupun kepada diri sendiri. Dengan menjelaskan menggunakan bahasa sendiri, teman-teman akan memahami materi tersebut dan tidak hanya sekedar menghafalnya. Cara berikutnya yaitu cobalah teman-teman menghubungkan pembelajaran teman-teman dengan kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman belajar, coba hubungkan pembelajaran tersebut dengan kehidupan atau pengalaman sehari-hari teman-teman. Ketika otak banyak menghubungkan sesuatu, maka informasi tersebut akan mudah diingat. Namun ada satu hal nih teman-teman yang seringkali menjadi musuh kita di saat kita lagi asik-asik dia belajar, yaitu distraksi dan gangguan.
Teman-teman di sini pernah tidak belajar sambil membuka TikTok, Instagram, atau aplikasi lainnya? Awalnya sih teman-teman ingin melihat satu video saja, tapi tanpa disadari, teman-teman melewati 10 video, lalu 30 menit pun berlalu. Akibatnya, perhatian kita terpecah, lalu otak kita tidak fokus dalam menyimpan informasi. Oleh karena itu, dalam belajar, setidaknya kita harus memberikan waktu khusus dengan mengulang materi secara berkala, memahami materi menggunakan bahasa sendiri, menghubungkan materi dengan pengalaman langsung, serta mengurangi gangguan dan distraksi di saat kita belajar akan membantu otak kita untuk menyimpan informasi lebih lama ya teman-teman. Jadi, jika suatu saat teman-teman lupa dengan materi yang sudah dipelajari, maka teman-teman jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa teman-teman itu bodoh. Karena mungkin yang perlu diperbaiki itu bukan kemampuan teman-teman, melainkan cara belajar teman-teman. Keberhasilan dalam belajar itu tidak diukur dari seberapa lama kita belajar ya teman-teman, tetapi dengan cara bagaimana teman belajar mengolah informasi tersebut, menyimpan informasi itu. Dengan strategi yang tepat, proses belajar teman-teman akan lebih efektif dan akan lebih maksimal. Sekian pembahasan kita kali ini tentang fenomena mengapa kita cepat lupa setelah belajar dalam kajian psikologi pembelajaran. Terima kasih telah menyimak dan menonton video hingga akhir. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih efektif dalam proses belajar serta memahami bagaimana cara otak kita bekerja dalam menyimpan dan mengolah informasi. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Elvi Unia MPD. Sekian dari saya Irma Dayani, pamit undur diri.